Bismillahirrahmanirrahim. Al-fiqh. Kalimat fikih adalah suku kata kedua dari kata usul fikih yang sedang kita fahami, yang sedang kita ta'rifi satu persatunya. Kalimat usul sudah kita ketahui baik menurut lugot dan menurut istilah. Sekarang kita memahami arti daripada kalimat fikih. Fikih secara leksikologi atau menurut lugot kemarin sudah kita ketahui, yaitu al-ilmu bisyai' wal fahmu lah. Artinya mengetahui sesuatu dan memahaminya. Tapi penggunaan, pemakaian kalimat fikih di dalam Al-Quran itu memberi isyarat dan menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan kalimat fikih itu bukanlah mutlakul ilmi, tapi bermakna satu, diqqatul fahmi atau luwesnya pemahaman, dua, lutful idrok atau lembutnya pengertian, dan ketiga, ma'rifatu gordil mutakallim, mengetahui tujuan si pembicara. Sebagaimana dilukiskan di dalam Al-Quran pada surat Hud ayat 9, Allah berfirman, qalu ya Syu'aib ma nafqahu katsiran mimma taqul. Kaum Nabi Syu'aib berkata, wahai Syu'aib, kami tidak mengerti, tidak memahami, dan tidak tahu tujuan pembicaraan apa yang engkau katakan. Itulah makna dari kalimat fikih di dalam Al-Quran. Dan firman Allah pada surat An-Nisa, kalau tidak salah ayat 8, Allah berfirman, fama liha ula'il qaumi la yafqahuna haditha. Apa sebab bagi mereka sampai tidak sedikit pun mengerti, memahami, mengetahui apa yang dikatakan oleh para nabi. Saudara-saudara, setelah kita mengetahui arti secara lugot atau leksikologi dari kalimat fikih, maka kita beranjak memahami arti fikih menurut istilah atau secara terminolog. Di dalam kitab Minhajul Usul, kalau tidak salah halaman 22, dan di dalam kitab Al-Ihkam fi Usulil Ahkam karangan Imam Al-Amidi juz 1 halaman 7, dan pada kitab Irsyadul Fuhul karangan Imam Asy-Syaukani halaman 3, dan di dalam kitab Lataiful Isyarah halaman 8. Fikih didefinisikan dengan al-ilmu bil ahkami syar'iyyah al-amaliyah al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Ta'rif ini umumnya baik para santri atau para kiai
menerjemahkannya dengan mengetahui hukum-hukum syara yang bersifat amali, yang diusahakan dicari dari dalil-dalilnya yang tafsil. Menurut keterangan Syekh Tajuddin As-Subki dan keterangan beberapa ahli usul, al-ilmu bil ahkam bukanlah mengetahui jenis-jenis hukum. Tapi ilmu di sini bermakna zon atau dugaan keras. Karena masalah-masalah yang diidrok atau yang dicari, diistinbat dari dalil-dalil yang tafsil, hasilnya itu bukanlah hukum yang qat'i, tapi hukum yang zonni, hasil ijtihad, yang kalau di dalam bahasa sekarang disebut jurisprudensial. Maka al-ilmu di sini berarti don. Jadi menduga keras adanya nisbah antara mahkum B dan mahkum P. Bukanlah mengetahui atau mengira adanya hukum, tapi adanya nisbat hukum. Karena para ulama usul mengikuti sebagaimana ketetapan para ulama mantek bahwa kata hukum itu adalah lafaz kul. Anu yang la yastaqimu illa biqiyamil ajza. Sesuatu yang tidak bisa berdiri kecuali dengan lengkapnya beberapa juz yang diperlukan. Hukum tidak bisa berdiri kecuali ada 4 unsur. 1, adanya hakim, yaitu Allah di dalam syara. 2, adanya mahkum alaih, yaitu seluruh mukallaf. 3, adanya mahkum B yang ditetapkan menjadi hukum. 4, mahkum P, pekerjaan yang ditibani oleh hukum. Itulah hukum. Maka di sini takrif usul fikih, takrif fikih adalah menduga keras adanya hubungan antara mahkum B dan mahkum P. Sebagai contoh, umpamanya witir itu adalah mahkum P yang akan dibebani hukum. Lalu sunat itu adalah mahkum B yang dijadikan hukum. Ulama fikih atau ulama mujtahid ini meneliti apakah ada hukuman ada nisbah atau hubungan antara sunat dan witir. Maka itulah yang menetapkan ada dan tidaknya dicari dari dalil-dalil yang tafsili.